Halo Halo teman-teman, teman-teman, kembali lagi dengan kami di Programmer. programmer tersesat Ini adalah episode pertama bersama saya Ando dan Januari. kami punya tagline tersesat. Siapa takut? Oke, dah yuk pulang. Udah, ayo kita bahas aja langsung lah. Apa ya kita mau bahas ini? Jadi sebenarnya kita jelasin dulu ini programmer tersesat ini apa sih Jan gitu. Hmm, apa ya? Siapa? Programmer tersesat itu apa ya? Apa nih? Kita lihat dari YouTube kita sendiri. Konten YouTube aja belum ada Jan. Jan. Ini Nah, andalan jadi kalau apa ya? apa? Programmer tersesat tuh membahas tentang kehidupan orang-orang IT khususnya programmer ya. Hmm. Cuma dari sudut pandang yang lain gitu, sudut pandang yang lebih seru gitu, yang orang Hmm. lain tuh ngelihatnya kok orang IT gitu-gitu doang, programmer gitu-gitu doang. Nah kita tuh pengen ngebahas secara situ yang lebih fun lagi gitu, yang lebih seru lah Hmm. gitu. Berarti sebenarnya ini tuh kayak pendapat dari pelaku IT-nya sendiri ya. Betul sekali. Untuk untuk mengclear atau menjelaskan ini nggak seperti itu kok. Asumsi Iya, yang ada gitu loh, enggak. betul. Jadi kita tuh membawa kebiasaan orang IT ke masyarakat. Sebenarnya kita tuh nggak kayak gitu. Kita tuh kayak gini, ya gini-gini Iya, aja. kayak gini nih. Tiap Lihat hari dong. Heeh. depan komputer. Komputer, menghayal, Aduh, aduh. berbicara dengan diri sendiri, Tertawa sendiri. tertawa sendiri. Kayaknya gila deh kita. Iya, memang Emang, apakah orang IT itu gila? waduh. No komen gue takutnya komunitas IT nyerang kita. Kita nggak gitu. Waduh. Apakah sudah ada komunitas IT yang besar? Waduh. Komen. Kita bikin Jangan. komunitas juga dong. Jadi ini episode pertama kita yang aman-aman dulu lah, Oh Jan. iya lah. Anda ini hidup ini udah begini, Jan. Jan. Ya udah. Aduh, bang, bang. Nah, untuk episode pertama kali ini nih, Jan. Eh, topiknya apa sih, Jan? Eh, Kalau boleh tahu nih. ini Bapak sedang mewawancarai saya jadinya ya. jadi jadi saya jadi interview. Ya kita episode pertama ini kita akan membahas nyemplung di IT. Nyemplung di IT. Nanti kita bahas lah kenapa sih nyemplung di IT, kayak gimana sih nyemplung di IT, terus Hmm. gimana sih kehidupan di IT gitu. Yang sebenarnya dulu kita nggak tahu kok pengen ke IT gitu. Ya, 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 ya. Ya emang emang banyak sih yang orang tidak tahu apa-apa tentang IT, akan kaget gitu. Oh, IT ini tidak seperti film-film hacker-hacker yang kalian tonton. Hei, mana jari saya? Tidak seperti itu. Terus seperti apa dong kakak? Baiklah. Kita jelasin dulu, apa ya? eh, kenapa sih akhirnya kita bisa di IT, endingnya nyemplung di IT gitu. Kita Boleh, mulai dari awalnya kali ya Jan ya. boleh, boleh. Mungkin bisa pertama dulu nih Bang Ando yang lebih Waduh, senior. Aduh, enggak, saya enggak senior. apa Saya dong? seminor. Waduh, Hehehe. Mau main gitar. bukan. Awalnya ketika Titanic tenggelam ya. Hehehe. Ada lagunya dong. Ah, gimana tuh? Nanti kena copyright. Oh iya, yang sialan. Dia yang lempar, dia yang nggak mau. Awalnya tuh saya, dimulai dari pencarian, kuliah gitulah. Kan background saya tuh dari murid SMA biasa yang skill standar, tidak internasional tapi di Indonesia gitu kan. Cari nih, kita incar lah perguruan-perguruan,
perguruan tinggi negeri yang terkenal, tapi tapi yang gue inginkan itu sebenarnya bukan IT gitu. Pengen jurusan-jurusan MIPA gitulah, kayak math, biology, kayak gitu-gitu. Terus ya dicoba, eh dulu tuh SNPTN tuh Jan, SNPTN apa, ujian masuk perguruan tinggi negeri, Ah, tidak lolos. Soal susah, bagus soal susah, sekali. soal sangat susah, sangat wow. Terus tuh nyobalah simak UI, tidak lolos juga, Mantap emang. tidak lolos. Ya maklumlah, males-malesan ya saya. Jadi kurang ini, kurang apa, kurang belajarnya. Nah, pada intinya tuh teman nongkrong gua yang di gereja nawarin gitu, ayo ikut politeknik, ujian masuk Politeknik Negeri Jakarta gitu. Mm-mm. Nah, UMPN. UMPN ya istilahnya. Gue kan gak tahu Iya. apa-apa loh Jan tentang politeknik, karena eh di alumni SMA gua itu tidak ada yang memperkenalkan apa itu politeknik, dan gua Hmm. baru tahu politeknik sebenarnya dari istilah politeknik itu dari tante gua, tapi gue tidak terlalu notice gitu, tidak terlalu eh, apa ya, tidak terlalu apaan sih ini politeknik gitu, cuma sekilas aja gitu. Terus eh da- cobalah datang ke Politeknik. Yang gue kaget itu ternyata Politeknik Negeri Jakarta itu ya di dalam UI itu lagi, tapi kan, Mm. tapi ya gue masih belum nggak kok Politeknik ada di UI, apaan nih, ini jebakan kali ya. Apakah ini Apa, Poltek UI? iya, Aduh. ya udah kan, langsung ke gedung administrasinya untuk tanya-tanya kan, eh, Mm. tentang pendaftarannya gimana, sebenarnya mau tanya jurusannya apa aja gitu. Cuma baru sebatas itu doang gitu loh Jan. Tiba-tiba eh apa, teman gue ngeliat ada murid SMA lain ternyata, Mm. yang yang datang ke meja, apa, apa, apa istilah, Apa? meja office-nya itu loh, Oh, resepsionis, resepsionis. dia Mm. resepsionisnya eh minta contoh soal ujian masuk. Kok bisa minta? Dulu dulu bisa Jan, ini Oh iya dulu pernah, gue juga pernah. cuma contoh Iya soal contohnya, contoh yang soal setahun 2 tahun lalu, sampai 5 tahun yang lalu 5 tahun ada. lalu juga ada, dan itu Gue pernah boleh, ngurus soalnya. itu legal kan, Buat nggak, latihan ya. buat latihan aja gitu. Gempa loh. Gempa-gempa. Udah kan, ya udah, gue mintalah, gue juga ikutan, tapi yang tapi karena gue yang dibolehin, yang sorry, yang dikasih secara cuma-cuma itu soal yang IPS Jan, itu pun Oh, fotokopian, ah, fotokopian. niaga ya niaga. Iya, jurusan-jurusan IPS gitulah. Yang IPA itu nggak ada fotokopiannya, kita disuruh cari tempat fotokopi terdekat. Tapi di daerah si politekniknya itu, gitu. Udah tuh, fotokopilah. Nah, belajarlah dari situ sampai menuju ujian masuk. Jadi, nah, sambil belajar kan gue daftarnya kan melalui website politekniknya tuh. Mm-mm. Terus nanya-nanya lah ke saudara, enaknya jurusan apa ya gitu. Terus Terus? sarannya udah, eh eh teknik informatika aja gitu. Karena plan B-nya kalau gue tidak ada masuk ke negeri manapun Jan, itu udah pasti gue akan diarahnya ke binus gitu loh Jan. Udah Hmm, disuruh komputer, karena saudara gue, terutama om gue ini ngelihat komputer itu akan sangat-sangat meledak berjaya. gitu loh, berjaya gitu.
Ya udahlah, eh, ambil udah tuh isi lengkap form administrasi, belajar. Udah gue pelajarin semua soalnya. Pas ujian, saat hari H ujiannya di tes, soal yang gue dapet itu, contoh soal yang gue dapet itu sama dengan ujian yang dites, cuma beda angka doang, Jan. Hmm. Hmm, hmm. Gue kan kaget kan. Gue di situ bener-bener kaget karena gini, Jan. Kalau lu belajar eh, kayak SNMPTN gitu atau SIMAK UI gitu, kan variasi soalnya itu kan bermacam-macam. Hmm. Kadang yang lu kerjakan setiap tryout pertama sampai tryout kelima beda-beda kan. Hmm. eh ragam ragam soalnya gitu. Nah ini bener-bener sama, Jan. Ini sangat persis sama, angkanya berbeda. Ya udah, gue kerjain aja langsung semuanya gitu loh. Seret, udah gitu. Akhirnya eh, di hari dan gue udah prediksi ya dengan pede gitu, gue terima nih. Sombong Oh, sekali Bapak. ya ampun Jan, lu gini bisa Jan, sumpah Jan, Ih, waktu itu ya, sombongnya. waktu itu. Soalnya kondisinya berbeda pas waktu ada junior gua nyoba di PNJ. Hmm. Dia udah juga belajar sama dari latihan soal, tapi eh, pas tes yang dites itu malah lebih sulit dibandingkan latihan soal sebelumnya gitu loh. Hmm. Jadi tidak semua kondisinya Sama. ya sama Tapi gitu. kalau itu minat lo di IT itu Bang, itu dari lu setelah mau lulus SMA karena kepentok Minat aja itu pengen sebenarnya udah mau kuliah atau emang dari dulu udah ada minat? minat minatnya itu sebenarnya ya dari kecil tuh Jan udah, karena gue ngelihat eh, om gue ini kan jurusan elektro tuh, Ya, ya, dan ya. eh, suka ini Jan ngutang-ngatik komputer gitu loh, Ya. yang membuat gua dunia komputer itu wow, saat dia coba nonton channel TV melalui komputer, itu yang gue kaget gitu. Tiba-tiba ada RCTI, SCTV di komputer gitu. Tapi masih eh, kondisi banyak semutnya gitu, Hmm. banyak semut. Tapi yang gue, kok kok dia bisa dia ini bisa nggak sih komputer dibawa ke rumah gua, jadi gua nggak akan rebutan TV gitu loh di rumah gua gitu. Gua sih mau Aduh. ngomong gitu, tapi ternyata ada mereka eh, menggunakan internet sih Jan, gitu sih, Hmm. internetnya itu. Kemudian gua sempat baca-baca buku tentang multimedia Jan, tentang Photoshop juga. Hmm. Kayaknya enak gitu loh ngebuat ngedesain-desain, tapi kondisinya tidak ada mentor di keluarga gue yang ahli untuk untuk memberi pemahaman atau mengajarkan gue tentang Oh, kasih multimedianya. kasih gambaran tentang multimedia lah. Gitu, padahal desain-desain itu juga sangat-sangat keren menurut Menyenangkan. gue, menyenangkan. Anak kecil disuruh bermain warna, disuruh buat sesuatu, Tapi ya lu nggak buta pasti warna kan? seru. Enak aja loh. Enggak. Tapi pernah jangan gue tes Buta warna. politeknik tuh. Lu kan ada tuh tes politeknik yang buta warna. Iya, nah tes politeknik tuh kan minta surat rekomendasi tidak buta warna kan. Hmm. Terus terus dokternya itu ngasih lah buku-buku itu loh, buku-buku untuk nebak Tesnya. gambarnya, Nah, tesnya. tempat tulisan, tempat gambar. Gue dikasih 3 soal, pas soal terakhir gue udah mendekati waktu habis, ditanya sama dokternya, emang sulit? Enggak dok, ya udah tebak aja. Gue tebak aja, segini dok angkanya. Kamu kalau telat tadi langsung saya vonis buta warna loh. Waduh, kaget.
Gue kaget. Ya Allah dok. Aduh, grogi. Grogi, gue grogi. Grogi. Aduh. Untung lah. Untung jangan gitu. Terus dulu Apa? maksudnya lo ada gambaran gak sih dulu waktu belajar IT itu kayak gimana? Enggak. Jadi cuma lo tahu pengetahuannya tadi doang tuh, cuma pas nonton di TV, nonton TV di komputer gitu ya. Iya. Sesuatu yang receh yang padahal sekarang ada nama teknologinya TV tuner ya. TV tuner. Ada ternyata. Sekarang udah streaming semua lagi ya. Semua streaming. Berkat inilah Jan, kemudahan orang mendapatkan akses internet itulah yang akhirnya Jalan. mensupport ini semua infrastrukturnya nih. Harusnya Sangat. kita berterima kasih kepada Bob. Iya dong, dia Ih, pionir teknologi internet cepat. Bolt. Sebelum Bolt, gue tuh nyoba. Ntar dulu. Ini kan Apa? kita bawa merek nih. Bisa kalau. Bisa nih Bolt nih. Udah Udah bubar ya. Bisa lah itu IndiHome. perusahaannya dong. Bisa dong. Iya. Apa ya perusahaannya ya? Kenapa? Bolt apa ya Jan ya? Nggak tahu gue juga bang. Oh, Tahu iya. sih gue tapi belum gue lupa. Terus Kenapa? apa ya tadi ya? Anjir gue lupa cuy. Oh, bayangan ininya ya, bayangan akan seperti apa IT itu ya. Mau Untuk ngehack satelit ya lu ya? Atau ngehack NASA? eh apa ya? Enggak sih. Nggak ada bayangan sama sekali apa-apa gitu loh. Gue tidak ada bayangan untuk jadi programmer, developer atau ngebuat website. Nggak ada sama sekali Jan. Udah gue ikhlas aja, nothing tulus, jalanin aja gitu. Gue aja kaget dapat mata kuliah database Jan. Apaan nih? Apa ini? Baris-baris diisi Baru- data. Ya Allah Jan. Kalau secara multimedia di SMA kan dapet tuh Jan, kayak main-main Photoshop kayak gitu. PowerPoint lah, bisa. PowerPoint bisa, main Excel dikit gitu kan bisa ya. Hmm. Tapi masalah programming ini yang tidak ada dasarnya sama sekali gua di SMA gitu loh. Dan padahal kayaknya SMA gua itu ada itu deh Jan. Kayaknya ada deh bang, dulu mata kuliahnya tuh Apa? mata pelajaran Apa? Lu ada emang? teknologi informasi dan komunikasi Iya, kalau nggak salah. ada. Dulu gue diajarin soalnya bikin web tuh di SMP ya. Waktu SMP gue udah bikin web. Oh, Gue tahun berapa? Gue kan sangkatan sama lu. enggak, Lu tapi lebih tua aja sama gue. enggak, gue nggak ada Jan. Serius. Lu orang Jakarta lo, gue orang Depok. Depok mungkin udah ini Jan, udah apa? Udah sangat aware terhadap IT. Sekolah gue di tengah sawah loh dulu SMP. Semalam tengah sawah, Iya beneran di tengah sawah. banyak ular dong. Iya. Tapi seru gue dulu kalau berangkat pagi adem. Iya Allah. Naik sepeda. Agak gue dulu naik jemputan kalau nggak naik ojek. Naik ojek. Kalau lu bang dulu ini nggak apa namanya Apanya? pas masuk di kampus itu pertama Kenapa? kali gitu kan kenal sama pemrograman kan, lu pemrograman apa pertama kali? Pertama kali eh awalnya itu C++. Pasti tuh C++. CPP lah. Si PP lah, tapi susah lah menurut gua. Susah. Kemudian kelemahan gua itu waktu itu benar-benar di bahasa Inggris Jan, gitu. Bahasa Inggris. Jadi dosennya ngasih share PDF, tapi textbook gitulah. Wah itu susah sih Jan. Dan gua tidak terlalu doyan bahasa Inggris kan. Pokoknya gini Jan. Lingkungan lah yang membuat akhirnya gue ternyata ini bahasa Inggris bener-bener penting gitu, karena kan udah diingetin sama nyokap gue sebenarnya dari pas SD ya, dapat materi bahasa Inggris tuh pas SD kelas 3 gue Jan. Dan sangat aneh menurut gue, orang ngomong selain bahasa Indonesia menurut gue waktu itu aneh lah Jan. Lu udah punya sesuatu yang bisa digunakan untuk berkomunikasi. Lu orang Jakarta lo bang? Ah? Lu orang Jakarta lo? Enggak, gue kan waktu itu masih di Bekasi, Jan. Lu Bekasi ya? Keranggan gue dulu. SMA? Enggak,
SMA Jakarta, tapi gue Heeh. dulu berpikirnya itu pas udah SD, pas masih SD gitu loh. Ngapain? Udah bisa bahasa Indonesia. Tapi kita harus itulah itu Indonesia aja belum paham-paham banget. Jadi beban, jadi gue jadi keselnya bahasa Inggris tuh kayak gitu loh. Dipaksa terus kan. Nah, berefek lah pas di kuliah, wah ternyata Bahasa Inggris dosen-dosen semua. ini apa lebih mengedepankan untuk mencari textbook karena mereka lebih banyak ininya kan latihannya kan dalam suatu pemrogramannya kan dan gitu kita nyari di eh, internet lumayan struggle ya Jan ya Mm-mm. karena era konten kreator kayak tutorial itu ya baru ada di akhir-akhir ini kan gitu loh untuk Iya. bahasa Indonesia kan sementara kita harus eh gue belum kepikiran untuk nyari sesuatu solving masalah itu di itu loh Jen. Di YouTube enggak kita cari aja di misalnya ketik di blog apa gitu loh bener-bener Bahasa searching Indonesia text ya. by Google gitu Mm-mm. dan walaupun gue udah belajar sama teman gue yang pinter pun tetap aja nggak nempel gitu loh Jan gitu susah banget Jan C++ saat itu menurut gue susah dan itu Jan di semester satu itu gue nggak hanya belajar C++ aja Java pun juga gitu loh. Hmm. Lupa gue mata Siapa kuliah juga? ya jadi tuh gue dapat mata kuliah pemrograman C sama dasar algoritma terstruktur gitulah. Mm-mm. Beda dosen nih, beda dosen. Ya kalau yang pemrograman C ya pasti udah C kan, C++. Mm-mm. Nah, yang pemrograman dasar algoritma terstruktur ini dosennya sebenarnya ngasih pilihan gitu. Lu Mm. mau Java atau mau mau C++ gitu. Nah, karena anak kelas gue udah kesel sama nih dosen dosen ini nih dosen bahasa sih dan Mm-mm. tidak mau mengingat-ingat bahasa sih lagi pilihlah Java sosokan Mm. kan dikira lebih gampang dari si wah lebih susah tidak ada yang gampang guys untuk semua bahasa pemrograman butuh butuh konsep dasar yang sangat-sangat itulah sangat-sangat mendalam gitu untuk memahaminya gitu Berarti kalau susah kaget, kaget banget atau kaget tuh kaget banget karena eh, mesin bisa menghasilkan teks gitu itu tuh gue ngebuat Hello World aja udah surprise menurut gue oh, ada yang kayak gini gitu loh selama hidup gue ya maklum lah jangan SMA kan kita teori terus kan gitu loh hmm. tidak benar-benar fokusnya praktek gitu loh kita pun dapat belajar IT di SMA pun ya Word, Excel, PowerPoint, multimedia gitu aja gitu loh. Tidak ada pengenalan pemrogramannya gitu. Nah, lanjut lagi karena gue tidak tahu si itu pengembangannya akan sampai mana gitu. Jadi gue tidak terlalu apa ya interest gitu. Hmm. Jadi lebih fokusnya ke Javanya ini gitu. Oke, oke, Seperti oke. itu. Padahal sih ya kalau nanti pengembangannya bahasa C-nya itu kan kalau untuk mesin-mesin kayak IoT itu kepake banget pasti Jan. Gue sih Pastilah. gue sih nyesalnya baru sekarang gitu karena eranya kan akan seperti itu kan, akan IoT kan gitu. Jadi sebenarnya IT sekarang kan juga di cover sama Java sama Python udah bisa. Iya sih. Cuma kalau untuk mesin-mesin kayak mesin pabrik segala macam tuh pakainya itu bang. Itu iya. Nah, gue juga sebenarnya dulu pengen banget gitu gue ngedalamin itu. Karena gue merasa ini kayaknya kepake gitu loh. Dunia industri tuh kepake. Bukan dunia, maksudnya nggak dunia teknologi banget. Cuma Iya iya. teknologi industri tuh kayaknya kepake gitu. Kalau kita ngebuat produk IoT Jan, misalnya sensor apa, terus dihubungkan ke laptop untuk digerakkan, si itu salah satu Ya, the paling best cepet ya responnya pilihan. ya. Iya, Nah, gue tidak karena kan dia menga langsung ini, apa? langsung ngambil ke bahasa mesinnya, si Iya, engine-nya. itu, Kalau yang lain kan ada interpreternya. itu, itu yang Kan ada membuat.
Heeh. Kayak Java kan ada berapa lagi kedalamannya Berapa buat lagi masuk ke layernya kan, biar ah, masuk ke mesinnya kan. Si kan enggak, kita perintah apa langsung der iya cepet jalan. cepet banget sih. Makanya dulu kan Bang Makanya, Haryo kan belajar bahasa sih buat nerbangin roket. wah itu gila sih tuh orang. Nanti kita undang lah Boleh boleh. alien, alien itu. Ntar kan kita udah ada itunya ya, mengundang alien ya. Tapi Begitu kalau lu ya. menurut lu Bang, Mhm. orang yang paling maksudnya yang paling bikin lu pengaruh masuk ke IT itu siapa sih? Om gua itu sendiri Jan. Jadi om gua ini kan sebenarnya sempat ini eh Politeknik Negeri Bandung. PNB, PNB Polban. dia. Polban dia ngambil jurusan itu IT Jan, software-software gitulah. Kalau nggak salah Hmm, ya. Bisa nanti kita koreksi bareng-bareng kalau misalnya ada enggaknya. Tapi om gue cerita kayak gitu. Terus ada dia di IT-nya ada. dia D3 cuma setahun. Habis itu Ya. masih ngincer eh masih pengen punya mimpi elektro Jan. Jadi dia nyoba nyoba ITB sama ITS, dapatlah ITS, dihilangin lah sih. Nggak dilanjutin lah sih Politeknik Bandung ini gitu. Hmm, Nah, om gue tuh kayak ngeliat dia kan udah berkecimpung di industri elektro itu kan udah lama Jan. Jadi dia yang ngurus-ngurus tower komunikasi gitu loh Jan. oh, pantes. Dan dia melihat potensi IT itu kayaknya akan the nextnya setelah komunikasi ini. Kan gitu kan Hmm, runtutannya kan. Kalau iya iya, infrastrukturnya ini udah benar, nanti eranya apa lagi kan setelah itu gitu. Tidak betul hanya betul. berkutat di komunikasinya aja gitu terus kan. Nah, IT ini melihat eh banyak waktu itu happeningnya Android tuh Jan. Hmm, hmm. Android 2000, Android muncul kapan ya Jan ya? Gue lupa deh Jan. 2007 udah ada, 2000, cuma tapi booming 2011 tuh kayaknya kencang boomingnya banget tuh tuh. 2011 tuh udah mulai ini. Iya, nah gue disuruh tuh mengantisipasi si gelombang Android itu Hmm, hmm, hmm. untuk menguasai itu, untuk menguasai Android ya jurusan IT inilah yang bisa mengakomodir itu semua. Hmm, hmm, hmm. Seiring berjalannya waktu, saya belajar sendiri, tidak dapat dari kampus. Brengsek. Belajar dari teman-teman akhirnya. Oh, sampai pengenalan awalnya kita kenal pemrograman Jan. Hmm. Gitu. Tadi tadi itu apa ya? Ya gitu Jan. Anjir gue ngeblank. Enggak, intinya kan eh sebenarnya untuk si bahasa pemrograman yang gue kuasain dari dasar itu sih sama si Java, tapi tidak dalam gitu loh di semester pertama gitu. Tapi kalau tahu secara struktur tahu aja gitu loh Jan. Nggak nggak apa ya, nggak fokus-fokus banget Jan. Jadi Hmm, hmm, kalau hmm. di bahasa pas kuliah tuh bahasa pemrograman sih bapaknya jelasin ya kita ngobrol-ngobrol aja Jan gitu gitu. Itu kalau bahasa si itu di lab. GSG. Iya di lab, iya guys ya di lab. Nah bapaknya kan cuma depan laptop gitu doang kan Jan, dan Hmm. menjangkaunya kan eh untuk secara duduk nggak terlalu kelihatan karena kan kita duduk di bawah kan. Parah parah parah. Ini lebih parah yang Java Jan. Java teman-teman gua main CS Jan, Counter Strike, bapaknya lagi nerangin nih, ini materi ini bla bla bla, dadar 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 dar. Hei teman-teman saya, anda Pluk. Kesel banget gua, iri gua Jan, bener dah. Gue pengen main juga Jan, tapi gua nggak pernah berbakat di Counter Strike gitu loh. Pala Ayo ntar gua kita main, ntar kita main. Gue berbakat gue bang, banget, dikit-dikit berbakat gue. pala gue langsung pusing Jan, ngeliat yang muter-muter kayak gitu. Cepet soalnya kalau CS Cepat tuh. iya, mau main sniper pun juga nggak kuat gue Jan, main basoka tiba-tiba soalnya bisa mati kan. Ger lah, mati gue. Game apa? Kayak gitu. Aduh.
Itu kalau apa namanya, lu Apa? bisa apa namanya bertahan gitu gimana? Kan lu tadi bilang Eh, lu bahasa Inggris lu kurang, uh, terus lu bisa beradaptasi dan bertahan sama pelajaran-pelajaran yang baru banget lu kenal itu iya, gimana bang? akhirnya gue ambil kursus Terus apa bahasa Inggris? enggak, kursus ini Pemrograman pemrogramannya gitu loh. itu di semester Kursus satu juga. semester berapa ya? Semester 2-nya Jan. Semester Hmm, 2-nya. Di itu Jan. Anjir gue lupa di mana. Jadi dia ada paket Java profesional gitu. hmm, Gue ngambil Java profesional, dia ngajarin Java fundamental, hmm, terus Java website, JSP, JSP gitulah, sama Java framework. hmm, hmm. Waktu itu nama frameworknya Zencos, Zencos. Oh, Zencos kan bisa apa aja tuh, desktop bisa, website bisa kan. Tapi belum booming Android gitu di situ, belum belum. Nah disitulah gue ngerti gitu cara menghandle Java gimana gitu. Di fundamental itu gue diajarin bagaimana cara buat GUI, jadi kayak bikin aplikasi desktop dengan ada database-nya gitu dengan menggunakan Java gitu. semester 2 udah belajar itu bang. Di kursus Oh, gue, kursus bukan kuliah men, kursus men, kursus gue disclaimer nih, kursus. Gila lu, gue semester 2 belajar gitu karena gue, orang-orang pada nyembah bang. iya, enggak, gue diam-diam aja Jan, males gue Wih, ngasih. Salah sih, harusnya gue jadiin konten ya waktu itu. Karena Jan, Java desktop itu masih jadi eh, jadi bahan untuk belajar di kuliah, di kayaknya di Unindra juga deh Jan. iya di Unindra juga kok sampai Unindra sampai setahu gue juga gitu, dan itu efektif untuk lu memahami bagaimana Java itu bekerja gitu. Konsep OOP itu kan juga bisa kita implementasikan. Gue ngerti OOP pas kita dapet si pengerjaan proyek akhir Java desktop itu Jan gitu. hmm, hmm, hmm. Tuh. Pokoknya setiap kursus itu aja project akhir yang real gitu loh. Iya Yang iya iya. gua lost itu di Java framework itu ya gitu. Gua udah merasa lelah banget di Java websitenya, anjir. Susah ini, susah banget gitu. Susah deh Jan, parah. Udah anggot-anggotan, sayang banget sih gua nggak dapet si si Zencos itu. Padahal itu sangat sangat apa ya? Katanya sih banyak juga perusahaan-perusahaan yang pakai seperti itu gitu loh. Menurut mereka ya jualannya ya, gue nggak tahu sih apa. Ya mungkin masanya zaman dulu ini itu kan ini Mhm. udah satu dekade yang lalu pak. Iya sih. Iya, 10 tahun yang lalu. Tapi masih ada loh Jan, perusahaan yang mau memakai si Zencos itu loh Jan. Ya masih Beberapa lah. Kan kos teknologi kita kan mahal. Teknologi mahal loh. mahal Kalau ya. kelihatannya gampang kan, tapi kan ketika berinvestasi ke sana mahal. Benar-benar, benar-benar. Itu yang sangat-sangat susah lah. Nah, eh ditambah lagi itu pokoknya semester 2 itu dapat lagi, tak kenapa ya Jan, pengembangannya mata kuliah dari struktur algoritma dasar OOP. Mhm. Nah iya tahu gua. Nah, OOP. Nah, di situ juga akhirnya lebih paham lagi, dapatnya Java lagi Jan. Java lagi, bikin lagi tugas akhir gitu. ya tapi lu kan udah belajar di tempat kursus. eh udah udah tapi gimana ya? eh Walaupun dapat tempat kursus dan itu dapat project akhirnya, tapi nggak sedalam yang diajarin si mata kuliahnya ini loh Jan gitu. Oh, beda lagi lah. Ini lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi gitu, gitu tentang apa ya, penggunaan penggunaan teknis banget antara Java ke database-nya, adalah beberapa hal teknis yang lebih dalam lagi gitu. Mhm. Yang gue sangat sayangkan juga apa ya?
waktu kuliah tuh kita nggak terlalu itu Pak untuk masalah SQL. Database MySQL lah ya, database fokus. itu penting menurut gue ya. Dipakai untuk di semua bahasa pemrograman apapun kan. Di IT penting lah. Kalau itu bener aja, maksud gue juga ada model juga. Jadi kan sebenarnya pelampiasan gue karena gagal di SQL ini Jan. Jadi gue mau fokusnya ke pemrograman aja gitu. Tanpa saya sadari, ternyata SQL ini sangat berkaitan dengan pemrograman ini. Saya mau lari kemanapun tetap SQL SQL lagi. Suka nggak suka Iyalah, pelajari lagi, brengsek. buat apa? Orang sekarang kan juga udah ada ini sendiri kan, sekarang dipisah sebenarnya. Kalau menurut gue sih lebih Iya, baik dipisah sih, karena database itu harusnya sendiri iya, dan iya, harus detail. Karena gue iya, ngerasain sih sekarang. Lu iya, gimana sih, lu bikin sistem bagus-bagus terus arsitektur database lu acak-acakan gitu kan? iya. Ya tetap aja apa yang lu buat itu lemot. Emang, ya sudahlah seperti itu Jan. Memang ya. Berarti kalau lu nyemplung bener-bener ke dunia IT itu ya 2011 itu ya, pas lu 11 masuk di startingnya kampus gitu ya. startingnya pas di kampus. Kita kan kampus selalu ini kan Jan, bikin kayak suatu project akhir gitu. Iya pasti setiap semester kan. Mata kuliah apa bikin project akhir gitu. Iya, sampai Aneh ya? nggak ada berkaitan dengan teknis IT Iya, juga dibikinin ya. Harusnya bikin IT-nya ini. iya gitu loh. Besok-besok itu disuruh bikin kulkas saja. Jangan dong. Jadi aneh nanti pada Itu kan demo. IoT loh bang. Kulkas Iya, sekarang IoT loh. iya ya. Masa sih Jan? Aduh. Apalagi ya, ya itu sih Jan. Starting gua paling pas dari masuk kuliah itu. Eh, nggak nyesel sih gua untuk IT ini. Ya walaupun apa ya, gue kayak mikir sebenarnya daripada gua nganggur kerja, mending gue kuliah. Bingung Jan, gue anjir SMA gue apa gitu loh, apa kan gue selalu ditakutin sama nyokap gue, eh, kamu kalau nggak mau sekolah ya udah kerja. Kerja. Kerja apa mah? Ya udah dagang. Gue nggak bisa dagang cuy, jual apa gue, ilmu apa gitu, ikut siapa, nggak mau ngegembel gue Aduh, aduh. begitu. Mantap, mantap. Ini kita dari dua sudut pandang yang berbeda loh. Lu SMA, gue SMK. Iya ya. Dan gue ngerasain tuh susahnya masuk perguruan tinggi negeri tuh susah banget deh. Iya susah, susah. Atau mungkin gue yang bodoh gitu kan, gue nggak tahu gitu kan. Mungkin Ya, kompetensinya sih Jan, menurut gua sih Jan ya. hmm, Kayaknya gue juga nggak ngerti. Eh, Kayaknya gue udah dicekokin dengan materi yang kompleks, matematikanya, fisikanya gitu hmm, loh. hmm. Kayak misalnya gue diajarin bagaimana ngebedah, cari ngebedah soal ini Jan, soal olimpiade. Tiba-tiba Oh, ah, soal olimpiade. teman-teman gue dulu cerita itu gue bingung bang, karena gue nggak pernah ngebedah soalnya mas. Wah, itu kayak gimana ya? Soal cerita, ya tau lah kayak matematika soal cerita Iya gitu iya kan iya, lah tahu ya. gue paham. Tapi ini Itu lebih, kayak SNMPTN yang iya, matematika iya Jan, lanjutan, iya Jan, susahnya gitu bang. iya Buset deh. Jan. Udah dibiasakan dengan hal itu gitu. Jadi gua ketemu si soal-soal kayak si OMPN PNJ itu nggak kaget, bukan berarti artinya menurut gua mudah banget, bukan, nggak kaget Hmm, aja, jadi udah ada planning lebih cepet gitu loh. iya iya iya. Seperti itu kan. Kalau waktu gue kursus di kayak bimbel gitu kan, mereka kan udah kasih peringatan, kalau matematika itu 5 kali lebih sulit daripada matematika dasarnya gitu. Iya betul. Jadi kita harus cari banyak penyelesaiannya gitu loh, dibanding kalau matematika dasar kan lu tahu satu soal udah tahu satu jalan keluarnya gimana. Nah matematika IPA tuh trapnya itu satu soal kita eh, bisa diselesaikan dengan beberapa metode, di situ tuh triggernya. Emang arahnya ke ini sih ya dia.
eh, penelitian ya sebenarnya. Penelitian, betul. Jadi lu punya Seperti banyak itu. metode untuk satu masalah yang sama Betul, gitu. betul. Kayak gitu sih, Jan. Dan aku tidak suka itu. Mikir banget. Aduh. Mikir banget, men. Itu mikir banget gitu. Suatu yang abstrak itu tanpa kita tahu akan endingnya gimana, menurut gua kayak anjir nih, apa sih gunanya belajar ini, apa gitu loh. Kayaknya kebalik deh, Jan. Harusnya gue SM. Gue tuh kecil itu loh, Jan, sebenarnya pengen banget SMK gitu loh. Hmm. Karena tetangga gue eh eh, kalau gue lewat di rumahnya itu sering utak-atik komputer gitu loh. Hmm. Halaman rumahnya tuh kayak sering bongkar pasang komputer kayak gitu-gitu. Ditanya lah sama nyokap gue, oh ternyata ya SMK komputer gitu gitu. Gue kan juga seneng kan lihat hal gitu. Gue tanya lah, ma aku mau SMK lah. Jangan bang, SMA aja, nanti kamu bla 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 bla. SMK ya isunya kan gitu kan ya, Jan ya. Iyalah, Masih jelek-jelek ya. ih, bukan bukan nggak ada ya gitulah, Jan ya. Takut nih gue, Jan, diserang SMK gue. Enggak lah, Itu santai, itu realita bang, realita kan gue yang ngerasain. kompetensi itunya sih, Jan. Kompetensi kayak Ahliannya lah ya. kalian, iya, matematikanya itu yang bisa harusnya dikuatin gitulah. Itu modal dasar banget, mau kemanapun, mau politeknik ya universitas, Hmm, menurut gua bener-bener. manapun. Itu makanya gue sebenarnya salah satu yang bikin gue nyesel, salah satu nih ya bang, nyesel gue masuk SMK tuh di situ. Oh, Malah gue sebenarnya pengennya masuk SMA. oh, oke. Jadi selesai magang itu dulu gue mikir, magang SMK tuh gue mikir, oh gini gue mending masuk SMA deh. Hmm, Karena gue ngerasa itu, apa namanya, karena gue banding-bandingin kan sama hmm, teman gue yang SMA, gue ngerasain banget perbedaannya tuh jauh banget gitu. jauh. Dan gue tuh pengennya kayak gitu loh. Di samping ditemani dengan keahlian yang gue punya, tapi gue juga pengen ngebahas bahasan masalah teori-teori itu lebih dalam gitu. Hmm, 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 Dan ini malah kalau gue bilang kurang banget gitu. Jadi gue hmm, pengen banget dulu ke sana gitu. Dan di satu situ lagi dulu pas gue lulus kan gue juga pengennya jadi tentara ya. Mungkin gue iya, kalau jadi iya. tentara, gue mikir dulu lebih apa namanya, lebih lebih mapan gitu hidup gue kan. Hmm, Ternyata lulusan SMK itu nggak bisa masuk ke Akmil, Akademi Militer, bisa oh, masuk cuma jadi tamtama atau bintara. Jadi gue bilang, waduh, nggak bisa nih, gue harus masuk SMA gitu kan. Jadi gue agak-agak misalnya di situ sih. Cuma ya udah berlalu, buat apa gitu, tinggal lu sekarang bertahan dengan keadaan kayak gini gitu. iya, iya. Dan alhamdulillah ya sekarang bertahan lah. Dan mungkin kalau gue nggak masuk SMK, gue nggak kenal teknologi kan, kita gaptek-gaptek aja gitu kan. Iya, iya. Seru, seru, seru. Udah, Jan, paling itu aja, Jan, cerita-cerita IT kita berdua untuk hari ini, wahai pemuda tersesat. Eh, Terima kasih ya nih untuk pemuda tersesat udah mau dengerin podcast. Nanti juga ada di YouTube-nya kan ya, Jan ya. Iya. Kita ada di channel YouTube juga memberikan inspirasi untuk cerita-cerita yang sangat berarti ini. Nah, gue juga mau ingetin juga nih buat pemuda. Ketik Kal, lagi, ketik lagi, ketik lagi. sorry, sorry. Gue inget. Jadi gue mau inget juga untuk programmer-programmer tersesat ini. Kalau kalian punya cerita-cerita pengalaman di IT yang seru-seru, bisa kirim nanti Ya, email di bawah ini nih. email di bawah. Emang bisa, Jan, kita buat? Gue nggak bisa loh. Yang Nanti gue ada taruh di bawah pokoknya. kita nanti bisa Di lewat deskripsi. deskripsi, di deskripsi nanti. Terus kalau kalian mau support channel ini atau Spotify lewat donasi, nanti kita taruhin link Saweria, Jan ya. Ya, betul, betul, betul. Karena berapapun duit yang Anda beri akan bermanfaat buat kita.
Seperti itu aja paling. Jangan lupa. Apa? Apa Jangan tuh? lupa untuk like, Like. share, komen, dan subscribe channel ini. Oh iya, nyaris lupa gue. Jangan lupa dong. Karena Kita harus kami, tetap mengingat-ingatkan. Bantu iya. kita untuk mencapai 1000 subscriber pertama. Amin, amin. Amin. Bisa lah ya. Semakin banyak Anda share video ini, semakin cepat kita bisa mendapatkan 1000 subscriber. Betul. Dan juga membuat kita makin semangat, coy. Gila. Gila. Buat kita semakin kaya. Enggak. Bercanda ya. Kita butuh AdSense juga, guys. Saya bosen miskin, kita berdua bosen miskin. Tolonglah, tolong ya, tolong. Itu aja. Kita jujur aja, Jan. Oke lah. Oke lah. Sampai jumpa teman-teman. Thank you. Dadah. Dadah. Nah, recordnya aja matiin. Iya.